Ya karena korupsi wis jelas itu, mau 5 itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Di fatwai kabeh, kudu ana fatwai kabeh. Infotainment haram apa halal? Liputan 6 halal apa haram? Terus kudu kabeh. Jaru bingung akeh. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran adalah ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi saya nggak nyalain MUI loh, saya seneng loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC halal apa haram? Ini loh, membuat orang tidak tidur sampai jam 3 pagi halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu halal apa haram, harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Loh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok nggak mesti? Loh, ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram, Pak. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal-haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, mbok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis itu waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti? Yang waktu itu diserbu FPI itu. Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ono Quran aku enggak maling. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu Mas Simon. Dan diskusi itu ditengarai sebagai satu laboratorium dari orang-orang yang beraliran kiri. Sehingga ketika diadili saya juga ikut disuruh menjadi salah satu saksi apa aku bilang. Saksi adecat, saksi yang meringankan Isti. Sehingga saya waktu itu berpendapat bahwa kalau Isti ini seorang komunis, maka saya agak bapaknya komunis gitu loh. Nah, jadi mestinya yang ditangkap Arif Budiman, saya, baru Isti, bukan Isti tok yang ditangkap gitu dan seterusnya. Tetapi mungkin saya yang ingin Isti ceritakan itu adalah hidupmu itu sangat berharga selama 8 tahun, Wis. Dan sekarang sekarang ini tiba-tiba di Indonesia ada banyak sekali pahlawan-pahlawan reformis-reformis yang hebat-hebat
Yang sebenarnya di zaman Orde Baru dulu mereka juga ikut-ikut saja selama sama waktu rezim Pak Harto gitu loh. Waktu itu dia ndelosor dan juga menjadi kolaborator. Sekarang mereka menjadi pahlawan lagi di zaman reformasi. Saya tidak mengatakan saya cemburu kepada nasib mereka demi Isti, tidak. Tapi saya yang kagum sama Isti adalah Isti tidak punya sedikit pun rasa dengki atau ketidakterimaan. Jadi malah saya yang tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas melihat nasibnya Isti. Kamu 8 tahun loh kamu di penjara. Untuk tidak menjadi siapa-siapa sekarang. Tidak seorang pun mengapresiasi penderitaanmu itu. Itu loh maksud saya. Dan sangat bahaya di Indonesia ini kalau Anda tidak mampu mencatat diri Anda sendiri untuk anak-anak Anda besok-besok. Jadi tolong rajin mencatat segala sesuatu supaya anakmu nanti dapat warisan tidak hanya harta tapi juga tulisan-tulisanmu meskipun hanya berupa diary atau catatan harian. Dan saya kira Isti punya itu untuk anak-anaknya. Karena Anda tahu Cak Nurholis Majid yang begitu hebat itu juga sudah tidak ada akselerasinya hari ini. Betul nggak? Nanti Gus Dur yang dahsyat itu begitu beliau nanti wafat juga setelah itu hanya dikenang dengan tangan kosong dan tanpa apresiasi apa-apa. Anak sekarang tidak tahu Tan Malaka, anak sekarang tidak tahu Safruddin Prawironegoro, anak sekarang tidak tahu siapa-siapa. Sehingga saya ini sampai-sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran. Tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Wah itu Allah, itu perkaranya Allah bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Genduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah yang ingin saya tanyakan sama istri adalah kamu kok ikhlas banget, gimana sih ceritanya gitu loh. Ya saya kira ya keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal. Pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan jatuh gitu. Tapi barangkali jatuh ini juga nanti akan membuat saya bangun gitu. Nah, jadi saya bergembira juga ini walaupun dalam kondisi di tahanan atau di penjara gitu. Jadi itu saya kira hubungannya dengan depresi saya kira ya ini saya berpesan pada teman-teman jangan berurusan dengan aparat, artinya dengan polisi atau dengan yang lain, karena kalau ada berurusan dengan aparat atau dengan siapapun itu ada bisa depresi juga. Banyak teman-teman yang di dalam tahanan itu mengalami depresi. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang pernah dalam tahanan itu betapa berharganya kebebasan. Jadi kebebasan itu diletakkan di peringkat pertama, yang kedua baru kesehatan. Kalau di penjara itu kalau Anda sakit, misalnya pusing atau Anda sakit perut, itu kalau di Wirogeran itu hanya dikasih CTM. Jadi sakit perut ya CTM, kepalanya pusing juga CTM, gitu. Diare juga CTM gitu. Nah, jadi mirip Ponari juga itu. Saya kira itu.
Saya kira itu, jadi itu. Jadi saya kira ini saya sharing pengalaman. Jadi jangan teman-teman ini bermimpi urusan dengan aparat, karena itulah sumber depresi saya kira. Jadi kalau Anda sudah masuk tahanan itu bisa wis celoko diperes gitu. Nah itu yang agak susah lagi itu depresi pangkat 2 saya kira. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang kayak Ponari itu dipelajari, sangat banyak loh pelajarannya, banyak sekali. Misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan lain sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Tinggal di Tenabang. Saya mau tanya Kak Nun, pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan? Yang saya jadi herannya begini, kita ini sama-sama bertuhankan Allah, sama-sama punya kitab suci Al-Quran, tapi kenapa giliran Sultan Hasan Al-Bolkiah begitu dia Fatihah besok gambarnya terang, duitnya banyak. Ini giliran kita baca Fatihah sampai pagi masih begini-begini juga. Karena ternyata segini banyaknya kebanyakan pengangguran. Kalau dia kerja gini hari nggak mungkin dia ada di sini. Terus saya jadi bingung, disuruh kita habis sholat 5 waktu kita ikut sholat 5 waktu. Tapi habis sholat dia kaya, kita bangsak. Gimana? Disuruh sedekah, kita udah sedekah rapi-rapi. Sultan Hasan Al-Bolkiah kaya, parah bangsak juga. Jadi apa nih? Jadi pertanyaannya, adanya Allah di mana? Apa Allah tidak kasih kalau begitu? Kan yang nggak paham. Terima kasih Kak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Ya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Pokoknya baik bol-bolan pokoknya. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar, sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi sudah pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan
kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, nah ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolkiah. Mulane kan soalnya nek bolkiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji gimana. Salah bolkiah. Nah, bolkiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya seneng. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Di sunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali ini malah santri di sunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia di sunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah dia mana Gusti Allah matane bayangin itu di dosa saya. Gusti Allah di mata-matanya oh no luar Masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak, kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir zigzag, bisa berpikir spiral dan siklikal ya seperti tawaf. Maka kita tidak linear, tidak hanya oh gini haram gini halal, tapi segala sesuatu ada illah, ya dulu ala illatihi kalau dalam usul fikih. Nah, sekali lagi satu soal tidak mudahnya memanage Indonesia, sehingga perintisan kemerdekaan RI dulu seharusnya lebih matang daripada yang sudah pernah terjadi. Kalau sebagai ustadz saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu sudah makan riba, maka kamu akan hidup seperti diombang-ambingkan oleh setan. Setan ini mohon bagi penonton tikungan iblis mudah-mudahan tahu bahwa setan ini bukan makhluknya Tuhan. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau iblis makhluk Tuhan, jin makhluk Tuhan, manusia makhluk, tapi setan itu produkmu sendiri. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itu lahir dari dismanajemenmu sendiri. Makanya ada manajemen kolbu. Kan gitu kan. Nah jadi terombang-ambing ya. Sekarang sampean bikin simulasi terombang-ambing. Sebentar, riba dulu, riba dan terombang-ambing ya. Riba itu apa? Riba itu 10 kok jadi 12. Kan gitu. Loh, ganteng kok jadi ganteng banget. Wong merongos kok manis. Itu riba kan. Jadi riba korupsi itu sama aja. Kekufuran riba sama aja. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Cover bed itu kain yang menutupi ranjang. Cover bed. Jadi kata cover dalam bahasa Inggris itu berasal dari kafaro. Failnya namanya kafir. Cover itu sesuatu yang menutupi. Jadi yang disebut kafir adalah orang yang sedang menutupi kebenaran. Itu kafir. Jadi kafir berlaku kontekstual, tidak permanen. Tidak ada orang kafir, yang ada adalah orang sedang berbuat kafir atau kufur. Sama dengan haji, tidak ada haji permanen. Tidak haji Isti Nugroho, tidak ada. Haji Soeharto, Haji Bambang, itu tidak ada, itu lucu. Siapakah haji? Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Tapi kan sekarang, makanya debat kalau para calon jamaah haji sekalian. Jadi kalau masih kita baru tawaf pertama, terus kita sa'i, terus kita ke Mina, itu disebut para calon jamaah haji karena dianggap belum sempurna hajinya, maka belum disebut haji. Padahal pada saat itulah mereka haji.
Begitu selesai, mereka bukan haji lagi. Lah ini gini aja salah kita. Lah kok terus disuruh seperti Bolkiah? Mana bisa? Pengurus satu kata aja salah kok. Bedakan Cak Nur sama Cak Nun aja nggak bisa kok. Coba bagaimana? Sampai hari ini, sampai saat ini saya masih dipanggil Cak Nur kan? Gitu saya. Cak Nur? Nur Khalis Majid? Coba bedain itu aja nggak bisa kok orang Indonesia. Suruh memanage Indonesia yang sangat luas. Nah, itu namanya riba. Riba itu tidak hanya ekonomi, tidak hanya uang.